Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salli wa barik alaihi ya Rabbi min as-salati wa ghashiyana wa bil ya wasi'al karami ya Rabbi besok 25 November diperingati Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Ya, guru itu kan orang yang mendidik, mengasuh, merawat, membimbing ya manusia ke jalan yang baik. Ya. Jadi guru, ada guru formal, ada guru non formal. Termasuk kita orang tua adalah guru kehidupan bagi anak cucu mantu kita. Kenapa? Kan kita sering nasihatin anak kita, ya, kita sering bimbing cucu kita. Berarti kita di guru, cuma orang pakai rapot doang, ya, nggak pakai naik kelas. Kenapa? Karena kita guru kehidupan sepanjang masa, ya, sepanjang masa. Jadi jangan hanya guru yang sekolah yang pengantin, kita juga guru kehidupan. Ya bagus, karena sepanjang masa. Ya, rapotnya terus, ya nggak ada stucknya terus, Masya Allah. Jadi ini perlu kita sampaikan pada malam ini supaya kita dikenang, gitu. Kita dikenang oleh anak cucu mantu kita, seperti kita mengenang guru-guru kita. Oh, si fulan guru saya di SD, si fulan guru saya di SMP Senawiyah, si fulan guru saya di SMA Aliyah, gitu kan ya? Kan kenang dong. Kita pun pengen dikenang oleh anak cucu mantu kita. Oleh karenanya kita pun mesti punya ada jargon, ada bahan jargon.
Mesti punya jargon aja ya. Kalau orang punya jargon malah kenal kita. Ya, kayak di sinetron tuh, saya nggak sebut nama sinetronnya. Itu artis bilang, di mana lu kerja jangan tinggal sembahyang. Paham maksudnya ya? Ya kan? Itu artis ngomong gitu anaknya. Toh, dimanapun lo kerja jangan tinggal sembahyang. Kan singkat, jangan tinggal sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, toh dimanapun lo kerja jujur. Emang apa maunya? Cuma mungkin sih jujur. Enggak neko-neko, enggak tinggi-tinggi omongannya. Jargonnya itu begitu orang tuh ya. Kita udah menjargon belum? Agar anak kita menang kita. Guru kehidupan gua bawa gua gitu. Jangan pamelannya doang dikenang. Gua dijewer sama gua. Bukan itu. Tapi ada jargon yang dikenang sama anak cucu mantu kita. Nah, kalau kita punya jargon, nih saya tunjukin jargon dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Maka jadwal pertama kita harus pede nasihatin anak bini. Harus pede. Dah, gue banyak salahnya. Jangan gitu. Kita kepala rumah tangga. Kita seorang suami, seorang ayah harus pede ngomong sama anak bini tentang nasihat. Kayak tadi dulu jargonnya bayang, jujur, begitu kira-kira. Maka kita harus pede nih kata Rasulullah. Agama itu nasihat. Kasih jargon nasihat yang anak bini kita tenget. Mas Dazud, apa tenget? Iya, tenget sama omongan kita begitu. Apa itu diantaranya? Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halal bayyin wal haramu bayyin. Itu yang pertama kata Rasul. Yang halal jelas, yang haram jelas. Begitu Nabi, singkat padat. Yang namanya al-jami' lil ma'ani, singkat padat isinya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Paham ya? Jadi begitu itu anak. Kau dimanapun lu kerja, dimanapun lu belajar, dimanapun lu tinggal, begitu kira-kira. Sangat ini. Yang halal lu yang makan, yang haram yang syubhat jangan diambil, bukan hak lu, begitu kira-kira. Kalau bahasa kitanya, ini kan bahasa Nabi, al halal bayyin wal haram bayyin. Ini kita ngomong mana kali ini, pokoknya ambil yang halal, gitu kira-kira. Kalau yang haram jangan diambil dong, walaupun gede. Iya enggak? Begitu. Bisa enggak begitu? Mana yang begitu? Iya, insyaallah. Tadi kan begitu. Nasihat ya. Ya kedengaran aja. Hah? Kedengaran. Iya, makanya kita ngomong aja. Tong pokoknya ya biar dikit asal berkah gitu kira-kira. Ya, daripada banyak orang berkah. Iya enggak? Begitu gambaran pahitnya begitu. Biar dikit asal berkah, lagi banyak, enak ya. Daripada banyak enggak berkah, dengan dikit berkah. Ayo, bahasa kita begitu. Kalau bahasa lain begitu, al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Apa kira-kira bahasa kita jargonnya? Rezeki mah yang jelas aja. Rezeki mah yang halal aja lu ambil, begitu ya kali ya. Mungkin bahasa kitanya, jargonnya begitu ya kita. Tinggal kita ngomongnya dah gitu. Ya, rezeki mah yang halal aja dong yang lu ambil. Kalau yang haram yang ngomong jangan ngomong gede. Ya, mantap banyak mudaratnya. Ya enggak? Iya, banyak tapi habisnya. Mendingan dikit berkah. Ya, begitu kira-kira. Yang tinggal kita bahasa kita lah. Sama kita punya anak bagaimana kita begitu. Ya, begitu. Apalagi ikutin lagi nih, ini kan hadis. Jadi kita ngalah berkah.
berkah omongan kita malam ini ngaji, karena berkah kita mengucapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apa artinya? Al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimun, yang selamat kepada muslim-muslim yang lain dari apa? Min lisani, nih dari omongan, wa yadihi, dari tangan. Cuma dua nih. Ya, kita ngomong sama anak dengan bahasa kita lah. Tong, jaga mulut, begitu kira-kira. Tong, jaga omongan. Tong, jaga tangan. Yang benar tangan nih, begitu kira-kira. Kalau bahasa yang lainnya ada ulama, ihfad lisanaka ayyuhal ikhwan. Jaga lisan kita nih, fa innal bala muwakkilun bil mantiq. Karena omongan yang salah jadi bala. Dan kita kan ngomong salah masuk undang-undang ITE, ya nggak? Gara-gara ngomong salah tuh kita bisa diaduin kita. Nauzubillah subhanahu. Ini tangan, hati-hati nih, nge-share kan tangan nih. Tangan nggak ngomong, tapi dia bisa salah nih, nge-share yang nggak jelas. Sekian orang itu apa nama itu? Mungkin tersakiti, ya. Belum lama itu katanya ada admin grup nguarin salah seorang grupnya. Kalau tidak salah di TV itu. Ya itu diaduin tuh, karena yang dikeluarin nggak nerima, nggak dijawabin dulu bahasa kitanya, nggak dijawabin, ngadu dia. Wah, saya dia keluarin grup nih nggak mau ngomong, diaduin tuh. Gara-gara apa? Tangan ya. Jadi masya Allah, apalagi zaman pemilu ini, ya kita udah tahu lah, TST, ya tahu ya, yang kita senang pasti yang nomor itu, ya. Tapi ingat, ya jangan sampai ini omongan kita sama tangan kita ini malah maaf mungkin sedikit sedikit menghina kepada nomor sekian, ya sedikit menghina kepada paslon sekian, kan jadi hibah namanya. Udah yang kita senang itu aja yang kita share, malah enak kita nggak ngomongin orang. Yang penting saya senang sama dia, nih bagus, tanpa kita harus membandingkan kepada yang lain. Itu Rasulullah bilang. Ya kita sama grup nggak ada yang kesinggung, tapi kita nggak tahu juga kan ya. Siapa tahu grup kita ada yang nggak suka dengan nomor itu misalnya. Jadi mendingan yang kita senang, udah itu aja yang kita share, tanpa membandingkan, tanpa menyalahkan yang lain. Udah begitu lebih aman dah. Ya soalnya ini kata Rasulullah itu jaga lisan sama tangan. Sekarang lisan yang ngomong, tapi tangan yang ngomong nih. Lewat WA, lewat medsos, ya silakan, tapi juga harus lihat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tadi kan bagus sudah kita mimpin tuh Yasin. Ya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ditutup nih mulut kita, nanti yang ngomong tangan kita dan disaksikan kaki kita. Begitu kira-kira. Cocok nggak gitu? Ini Nabi yang ngomong. Kita ngomong anak tong jaga lisan, begitu kita ngomong yang baik-baik, begitu. Tong jaga tangan, ya begitu juga sih ya. Jaga tangan, ya jangan meng-share yang kita belum tahu kebenarannya. Kan jadi ghibah ini ngomongin orang, ya nggak? Mendingan yang kita tahu benar, udah itu aja yang kita share. Gue demen nomor satu, ya udah itu yang kita share. Ya enggak? Udah begitu lebih aman tanpa kita menyebutkan nomor-nomor yang lain atau paslon yang lain. Itu lebih aman. Ini penting kita sampaikan supaya kita enggak habis amal kita. Habis takutnya orang kita ghibah orang apa orang walaupun mungkin dia benar. Begitu. Tapi kan kita enggak layak menyampaikan keburukan orang. Ya kan begitu. Ghibah apa namanya ngimah gitu. Ya udah yang kita senang aja positif yang share supaya kita selamat, orang selamat dari mulut kita, selamat dari tangan kita. Ya, maka kita kalau pengen jadi guru dikenang sama anak kita, sama istri kita, menantu kita, tangan itu. Toh, malu.
mantu jaga omongan. Begitu ya? Begitu Mas Hasan ya? Jaga tangan. Dua insya Allah kita selamat. Ya, jadi saya banyak ngomong, banyak dosa, makanya minta maaf terus terakhir. Ya, tapi saya menyampaikan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ngomong apa yang ada di hadis aja, nggak melenceng. Jadi itu kita tengetin anak kita, tolong mantu istriku jaga omongan, jaga tangan. Ya, ini mulut jangan lemes. Ya enggak? Ini tangan jangan gatel pakai tangan mau hawanya mau, itu jangan. Kita jaga. Ini mumpung hari guru, ya supaya kita dikenang sama kita punya keluarga. No, bawa buah mantap banget. Dulu bilangin buah, jaga omongan, jaga tangan. Gua pakai tuh. Begitu kira-kira. Kan juga ada tuh, makan apa tuh kira-kira yang mau kita ya. Jargonnya kecil tapi luar biasa. Kayak tadi tuh. Jujur, bayang, nggak neko ngomongannya. Nah itu kita pengen punya jargon yang dikenang oleh anak cucu mantu kita, begitu. Jadi guru kehidupan tuh. Namanya kita guru kehidupan terus itu, kagak pakai rapot, dikenang terus, diamalin terus sampai kapanpun. Daripada kita bikin jargon sendiri, mendingan jargonnya dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffat an-naru bis syahawat. Jadi surga diliputi dengan yang gak enak dan neraka diliputi dengan syahwat. Ayah, tolong bangun subuh. Berat tak? Antuk. Subuhnya jam 4:06 masih pagian. Begitu kira-kira ya. Ajar anak-anak, walaupun di pagi ini berkah. Karena Rasulullah bilang dalam hadis yang lain, Allahumma barik ummati fi duburi hayarat, berkah umatku di waktu pagi. Tuh, ya, berkahnya walaupun ngantuk dikit kita bawa tuh. Anak kita aja ke masjid. Itu memang enggak enak, ngantuk ya. Tapi orang yang udah tahu manfaatnya bangun pagi, maaf, orang non muslim pagi-pagi udah jalan kaki kampung kita. Bener nggak? Udah jogging ya, karena tahu manfaatnya pagi hari itu. Mereka manfaatin, walaupun mungkin bukan ibadah ya, tapi dia tahu itu manfaat, begitu kira-kira. Apalagi kita dimanfaatnya, ini ibadah, memang rasanya nggak enak, tapi insya Allah manfaatnya, sehat kita nak, berkah kita nak, gitu. Ngomongin begitu, Pak ngaji, capek Pak, ngaji mulu Pak sekolah. Nah, iya, namanya ke surga memang nggak enak, tapi nanti ya, kata Pak Guru, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian sekarang malam, lu ngantuk-ngantuk sembahyang, lu capek-capek lu sekolah, nanti dong insya Allah lu sukses. Begitu. Memang ke arah ibadah memang kagak enak, tapi yakin kan. Ono dia benar sembahyang kaya. Kan si bocah sudah begitu ngomongnya. Ya, ono dia nggak sembahyang kaya. Dong, sembahyang mah jangan ukur kaya. Ini mah sembahyang kita mah merupakan hak Allah. Hak Allah tunaikan. Cuma 5 waktu. Subuh paling 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5, cuma 25 menit. Anggaplah 30 menit. Sehari semalam. Berapa sisanya? 23 jam 30 menit. Banyakan mana? Banyakan dunia. Akhirat cuma 30 menit. Hak Allah itu tunaikan, bukan masalah kaya miskin. Itu hak Allah tunaikan toh. Emang gak enak, tapi itulah surga toh. Gitu. Ya kayak begini gambarannya. Ya ngasih orang itu. Toh ayo bayang. Toh ayo sekolah. Ya, ono dia nggak sekolah, kan sukses bah. Ya bukan begitu, tetap harus SOP-nya ya kita belajar dulu yang benar, baru kita sukses, ya nggak? Begitu, jadi begitu. Ini
jargon yang memang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Begitu. Nah, kita tular, kita pantulin, kita contoh kepada kita punya keluarga. Begitu. Jangan malu. Gue masih banyak kurangnya. Emang tadi kata Rasulullah, ad-din nasihat, agama itu nasihat. Kasih nasihat. Kan saya kan satu anak ini. Bapak kan gak mungkin. Dan apa yang nyampaikan kepada anak sininya? Ini nasihat. Walaupun dikit sampaikan. Begitu ya. Ini jargon sabda Nabi. Begitu. Jadi apa diantaranya? Adalah agama nasihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Begitu kan? Kalau kita pengen selamat, tolong jaga mulut, jaga tangan. Tolong kalau pengen selamat memang ke surga, ke arah yang positif. Memang gak enak kadang-kadang, ya. Begitu, tapi insya Allah kita sukses ke depannya. Itu sampaikan. Itu diantara. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kepanjangan gini kata Rasulullah, belum sempurna iman seorang kalau dia belum mencintai saudaranya. Ini penting nih. Kita jangan-jangan suka rempong aja sama saudara ya. Apa bahasa kita yang ngaji? Biar akur saudara. Gitu. Ini ayatnya nih ada di sini. Begitu bahasa kita kan gitu ya. Biar akur saudara, ya dikit-dikit wajar lah, namanya orangnya. Jangan kan di rumah, di kelas juga orang beda keluarga juga suka bercanda, suka berantem ya, apalagi sama saudara gitu ya. Udah biar akur, ya begitu kan ya. Ya habis marah dikit, ya ntar bahaya lagi gitu. Ya itu ini penting nih, biar akur sama saudara. Ngomongin kita amalan kita, biar akur sama saudara. Ya jangan diperbesar yang kecil, iya nggak? Akur, biar berkah, gitu. Itu hadisnya begitu. Kalau bahasa ini biar akur sama saudara, supaya apa? Berkah, berkah nggak? Iya, kalau kita nggak akur sama saudara kan kita jauh minta garam. Mana? Beli garam. Coba kalau aku saudara, agak beli, bang, ada garam di rumah. Lah ada, ambil lah. Gitu. Coba kalau kita akur, lo kita beli dulu baru Ucok, baru Madura. Ya ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa dikit-dikit lah ngamalin jargon-jargon yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kita ini diakui sebagai guru kehidupan. Kali orang lain belum diaku, sama anak bini mantu kita diaku. Iya kan? Dikenang kita. Nah, kalau kita wafat, dikenang kita ini engkau baba begitu jargonnya begini. Tuh, nanti saya WA di grup ya. Kesimpulannya supaya tengah. Kalau dibaca lama takut nggak tengah. Tadi kita dibaca insya Allah keberkahan dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ini supaya kemarin supaya cepat hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya meminta kepadamu al-huda, akan petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat, wal ghina, kekayaan, cukup dari kekurangan sehingga tidak meminta kepada orang lain. Allahumma ya Allah, ighfirli, berikanlah ampunanku, warhamni, dan kerahmatan, wa'afini, dan kesehatan, warzuqni, dan rezeki. Allahumma ya Allah,
musarrifal qulub, zat yang mengubah hati, sarrif, ubahlah qulubana, hati kami, ala ta'atika, untuk terus taat kepadamu. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jahdil bala, dari kesengsaraan, bencana, wadaki syaqa, dan dicapai oleh kecelakaan, wasu'il qada, dan buruknya ketentuan, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh karena bahaya yang kita peroleh. Allahumma, ya Allah, aslih li, perbaguslah untukku dini, akan agamaku, alladzi huwa, yang itu adalah ismatu amri, pegangan perkaraku. Allahumma, ya Allah, aslih li, perbaguslah untukku dunianya, akan duniaku, allati fiha, yang dalamnya ma'ashi, kehidupanku, wa aslih li, dan perbaguslah untukku akhirati, akhiratku, allati fiha, yang dalamnya itulah ma'adi, tempat kembaliku, waj'alil hayata, jadikanlah hidup ini ziyadatan li, sebagai tambahan bagiku, fi kulli khair, dari segala kebaikan, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian rohatan li, itu sebagai istirahat untukku, min kulli syarr, dari segala keburukan. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon kepadamu, al-huda, akan petunjuk, wassadada, dan luruskan perjalanan. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya mohon perlindungan padamu, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal haram, kelicikan usia terlampau tua, wal bukhli, dan kikir, wa a'udzubika, dan saya mohon perlindungan padamu, min azabil qabri, daripada siksa kubur, wa a'udzubika, dan saya mohon perlindungan padamu, min fitnati, daripada fitnahnya al-mahya wal mamat, hidup dan mati. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya saya telah menganiaya nafsi, diriku sendiri, zulman katsira, dengan penganiayaan yang banyak sekali, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak dapat mengampunkan semua dosa, illa anta, itu kecuali engkau, faghfirli, maka berikanlah untukku maghfiratan, pengampunan, min indika, dari kehadiratmu, warhamni, dan belas kasihanilah saya, innaka, sungguhnya, anta, engkau, al-ghafurur rahim, adalah pengampun lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil